Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juli, 2 masalah yang membuat mesin ini muncul. Yang pertama, manusia itu tidak efisien dalam menjalankan tugasnya. Kenapa? Manusia itu secara naluri itu punya perasaan, mereka punya batas daya kemampuan mereka, yaitu rasa lelah, dan perasaan mereka ini bisa bercampur aduk dengan profesionalitas sehingga mereka tidak segera membantu para korban, tapi mereka justru malah trauma dan kesehatan mentalnya justru terganggu setelah melihat kondisi yang ada di lapangan. Kemudian masyarakat selain punya batas bekerja itu tadi, hal ini bisa mengakibatkan adanya ketidakefisiensi dan juga tidak dapat segera menjalankan tugasnya. Misalkan seharusnya mereka itu bisa langsung bekerja misalkan selama 15 jam penuh, tapi karena manusia ini punya daya baterai, daya tahan, kemudian mereka cuma bisa bekerja misalkan selama 6 jam. Padahal misalkan dalam bencana alam seperti gempa bumi, ada orang ada di balik keruntuhan, mereka apabila tidak segera ditangani, mereka akan kehilangan nyawa mereka di ujung tempat, dan karena itu korban tidak dapat diselamatkan. Mari kita lihat kegagalan mekanismenya. Terdapat 2 kegagalan mekanisme. Yang pertama adanya bantuan kemanusiaan lewat tenaga manusia serta seperti yaitu kurang SDM yang mumpuni dan bersedia terjun langsung. Kemudian manusia itu lebih punya perasaan, karena itu mereka tidak akan segera bisa membantu. Kemudian dari sini pula adanya volunteer tenaga manusia itu mereka itu bisa malah membuat konflik antar sama-sama penolong dan tidak efisien, jadi nggak fokus. Kemudian mari kita lihat konteks. Mesin ini adalah mesin proposal dan juga mesin aktor. Jadi kami harus menjelaskan mengapa ada efisiensi dan bagaimana mekanismenya, serta menjelaskan kapasitas, interest, dan juga perspektif dari aktor itu sendiri. Dunia di sini adalah dunia individualis yang mereka itu mementingkan dirinya sendiri, dan materialistik, yaitu semuanya itu butuh duit. Kemudian masyarakat internasional perspektifnya adalah mereka memilih untuk keluar uang dan bantu pemikiran serta berdoa sebagai wujud solidaritas kepada korban. Terbukti saat ada konflik di Rusia Ukraina, Israel Palestina maupun Israel Iran, mereka memilih untuk donasi saja, padahal sebenarnya butuh juga manusia yang terjun langsung ke sana untuk bantu di medis, pendidikan, biar anak bisa tetap belajar dan juga adanya tambahan pasukan. Kemudian interest dari masyarakat internasional itu apa? Ya, mereka ingin dianggap sebagai penolong saat ada bencana, saat ada perang dan sebagainya, tanpa menggadaikan keselamatan dan juga kebebasan mereka sendiri. Pengennya apa? Ya pas mereka butuh itu mereka juga ditolong. Kemudian kapabilitas daripada masyarakat internasional ini adalah mereka ini bisa bantu doa, menyumbang donasi, serta mengecam pihak yang bersalah jika itu adalah perang, membawa masalah kemanusiaan ke PBB agar segera ditengahi, agar muncul solusi. Kemudian mereka juga bisa menyuarakan lewat tagline yang ada di sosial media, yang mana sosial media ini nature-nya itu bisa menyatukan masyarakat internasional. Kenapa? Karena semua orang itu bisa tahu apa yang jadi dan menyuarakan hubungan mereka di sana. Kemudian masyarakat internasional itu juga sebenarnya agak timpang dan juga terhormat. Jadi dari tiap negara, baik yaitu negara berkembang dan negara maju, itu punya perbedaan yang sangat signifikan, baik dari pola pikir mereka, kesejahteraan mereka, dan juga kemampuan mereka dalam hal finansial. Kemudian waktu di sini adalah zaman yang modern yang sekarang teknologinya maju, manusia itu bisa bikin robot seperti di US, seperti di Cina, dan sekarang ada dunia yang chaos. Kenapa? Karena banyaknya konflik antar negara seperti Rusia Ukraina dan Israel Palestina. Kemudian kata kunci di sini adalah masyarakat internasional yang mereka ini bisa terhubung lewat media sosial, yang mana mereka ini karena globalisasi mereka bisa saling mensumbang kepintaran mereka masing-masing, seperti Cina yang mereka bisa menyebarluaskan ilmu mereka tentang robot, tentang teknologi, seperti Singapura maupun Amerika Serikat. Kemudian humanoid robot ini adalah robot ciptaan ilmuwan yang aspek-aspeknya ini menyerupai manusia dan bisa melayani di bidang kesehatan, pendidikan, penelitian, distribusi logistik, yang mana mereka ini tidak punya perasaan dan mereka ini bekerja berdasarkan data yang diberikan oleh ilmuwan. Jadi mereka ini bisa lebih efisien dan efektif. Mereka tuh nggak capek dan mereka nggak akan saling konflik karena ya mereka nggak punya perasaan. Kemudian mari kita lihat mekanismenya. Yang pertama, pengembangan humanoid robot di bawah lembaga internasional, di mana negara-negara itu saling bergotong royong, saling membantu untuk memaksimalkan penggunaan robot ini. Kemudian adanya pengawasan yang ketat saat diterjunkan ke lokasi maupun pada saat pengembangan, seperti ada CCTV yang ada di badan robot tersebut, kemudian evaluasi yang berkelanjutan, dan ya tentu saja dibuat seefisien mungkin. Kemudian argumen saya adalah efisien dalam membantu para korban.
Prasyaratnya adalah mereka ini memiliki jangka waktu bekerja yang panjang. Misalkan robot ini bisa dipakai menggunakan panel surya, kemudian saat malam harinya mereka bisa pakai cadangan yang ada yang telah dikumpulkan daripada panel surya tersebut. Jadi mereka itu bisa kerja 24 jam dan bisa lebih long lasting pada akhirnya. Kenapa hal ini penting? Karena bantuan kemanusiaan itu tipenya itu harus cepat, harus efisien, harus efektif. Sebisa mungkin bagaimana mereka itu bisa membantu sebanyak mungkin korban dan menyasar semakin banyak, terutama pihak-pihak yang rentan seperti misalkan anak-anak, maupun lansia maupun para wanita. Kenapa kalau pakai manusia tidak berhasil? Ya karena mereka itu punya capek, mereka itu punya perasaan. Mekanisasinya apa ya? Dengan robot yang speknya menyerupai manusia, mereka itu bisa bekerja berdasarkan data. Jadi mereka itu akan langsung melakukan tugas mereka, misalkan mendistribusikan logistik. Beda dengan manusia yang punya perasaan egois yang mementingkan dirinya sendiri. Kemudian skenario terbaik lawan itu mereka jika menggunakan tenaga manusia, ya mungkin mereka akan lebih ada perasaan atau moralnya. Tetapi ini nggak akan efisien, nggak cepat. Padahal bantuan kemanusiaan itu harus cepat. Yang ada yang mau juga trauma, korban juga seperti korban, dan waktu datangnya itu lebih lama. Kemudian skenario dari kami yaitu yang skenario terburuk adalah ya mungkin memang terasa lebih kaku, tapi nggak apa-apa karena sebenarnya hal itu bisa didesain dengan suatu format. Sedangkan base skenario dari kami adalah kami ini efisien, bisa cepat selesai, tidak lelah, dan bisa didesain untuk mendengarkan manusia, untuk mengurangi trauma para korban. Dan penimbangannya adalah yang pertama, kami menyelesaikan masalah karena kami membantu korban dengan efisien dan tepat sasaran. Jadi yang bisa kami tolong itu lebih banyak, skupnya lebih luas, tidak hanya membantu para korban tapi juga masyarakat internasional itu nggak perlu terjun langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat internasional itu punya nama baik, yaitu membantu dengan mengirim robot, dan hubungan antar negara itu bisa semakin baik. Kemudian membantu faktor rentan yaitu korban dapat segera ditolong. Kemudian preempt-nya, juri, kami rasa lawan akan mengatakan bahwa robot itu punya batas kerja, tapi mereka salah karena hal itu bisa didesain seperti daya tahan lewat panel surya. Robot itu nggak punya perasaan, maka mereka kaku. Tapi hal ini tidak benar. Memang benar, tapi ilmuwan bisa mendesain robot agar bisa mendengarkan. Seperti ada robot yang jadi sahabat manusia karena lebih pengertian, mendengarkan. Sedangkan manusia sendiri itu nature-nya bisa saling menyalahkan, saling adu yang paling capek dan sebagainya. Karena itu kami akan menangkan debat kali ini, dan saya bangga berada di tim pemerintah. Terima kasih.